dalam keadaan terluka. Tuan Tang, sialan. Barangnya disita. Kita kehilangan 100 juta. Bai Jinro. Lihat TV. Bekas luka ini. Apa yang terjadi? Huang Ming, agen rahasia yang ditanam di keluarga Su bertahun-tahun lalu. "30 detik. Lumpuhkan dia untukku." Bocah, kau membuatku kesal. Tangkap dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Aku akan beri 10 juta. The film was translated and narrated by M Media. Aku harus melakukannya sendiri. Tuan, saya salah. Ampuni aku. Dasar sampah. Pergi ke neraka. Aku tak sengaja melukai diriku sendiri saat memasak. Sampah tetaplah sampah, bahkan tidak bisa memasak dengan benar. Cepat sajikan teh untuk Tuan Bai. Kami telah melacak Bai Jinrong. Dia punya kiriman lagi malam ini. Siapapun yang membunuhnya malam ini akan diberi hadiah besar. Bagus. Tepat waktu. Mari kita lihat. Siapa kau sebenarnya? Pergi. Kejar dia. Bos, aku akan mengalihkan mereka. Bai Jinji. Jangan bicara. Nora, apa kau melihat seorang pria terluka? Laki-laki apa? Akan kurobek mulutmu. Lihat baik-baik. Hanya aku di sini. Sudah cukup melihatnya. Keluar. Nona, jika kau melihat seseorang yang mencurigakan, Kalian semua idiot tak berguna. Tangkap dia, kejar dia. Dia sudah pergi. Bisakah kau singkirkan pisaunya sekarang? Kau berutang judi pada keluargaku. Salah paham. Hanya lewat. Lewat. Masih membawa pisau. Pisau buah. Suka makan buah. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? The film was translated and narrated by M Media. Siapa kau?
Aku akan meminta ayahku menghapus hutang judimu. Ubah menjadi utang asmara antara kau dan aku. Bermain begitu mesum. Bisakah lebih keras? Seperti itu? Kau, Mengerikan sekali. Ayah, ibu. Apa maksudnya ini? mari kita bicara terus terang hari ini. Kau harus menceraikan Xianshan. Apakah Sensan setuju atau tidak? Aku tidak akan menceraikannya. Lihat dirimu yang menyedihkan. Apa bedanya menantu laki-laki yang tinggal serumah dengan orang yang tidak berguna? Apa yang bisa kau lakukan untuk keluarga kami? Kita masih harus bergantung pada Xianshan. Di mana Sensan? Sekarang wajah Xianshan sudah sembuh. Akhirnya seseorang berguna bagi keluarga kita. Xianshan telah disukai oleh pemilik perusahaan besar. Xianshan sedang bersama bos investasi sebuah perusahaan besar. Pergi minum. Sialan kau, ambil barang-barangmu. Keluar dari sini. Bantu aku menemukan lokasi Sensan. Nona Tang. Minum lagi. Ayo. Minumlah. Xianshan, apakah kita bisa menutup kesepakatan ini hari ini? Tergantung padamu. The film was Nona translated and Ayo, narrated by beri M. aku Media. kehormatan untuk minum bersama. Hai kau. Siapa yang membiarkan pecundang ini masuk? Anggur ini. Kau berani meminumnya. Kita sedang membahas bisnis di sini. Merusak kesepakatan besar. Hidupmu takkan cukup untuk mengimbangi. Memberi obat pada seseorang. Apakah begini cara semua eksekutif puncak perusahaan besar beroperasi? Tolong siapa saja. Usir bajingan ini. Tuan Ketua, apa yang kau lakukan di sini? Nona Tang, ini pesanan 10 miliar. Saya mewakili grup untuk berkolaborasi dengan perusahaan Anda. Jika tidak ada masalah, mari kita tanda tangani di sini. Xianshan, kenapa kau tidak tanda tangan? Apa yang kau tunggu? Tanda tangani cepat. Aku tidak ingin memanfaatkan Sensan. Aku hanya memanfaatkan Tang Lai dan kebetulan membantu Anda dan Nona Tang keluar dari kesulitan. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dipecat. Tuan Ketua. Tuan tolong biarkan aku menjelaskan. Kau baik-baik saja Sensan. Untung kau datang. Terima kasih Xiao Feng. Xiao Feng. Kudengar kau menantu laki-laki keluarga Tang yang tinggal di sana. Mereka semua bilang kau tak berguna. Malam itu, kau cukup agresif denganku. Hari itu adalah kesalahpahaman. Dengarkan semuanya. Aku yang menanggung biaya pesta ini. Semua ditanggung aku. Biaya Tuan Xiao di sini. Jangan tagih dia sepeser pun. Pemalas tak tahu malu. Makan dari mangkuk, sambil melirik panci. Translated and narrated by M. Media. Kau butuh undangan. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa kau tahu siapa aku? Bukankah ini nona muda yang diusir dari keluarga Tang dan suaminya yang tidak berguna? Masih mencoba menakut-nakutiku. Sensan, jangan merendahkan diri ke level mereka. Pengecut tak bertulang. Kucing menggigit lidahmu. Apakah nasi lunakmu tersangkut di tenggorokanmu? Dapat undanganmu dengan menumpang istrimu ya. Kita hanya ingin ikut bersenang-senang. Biarkan kami masuk. Masuk. Tentu. Buka baju istrimu dan biarkan kami bersenang-senang. Jika kami puas, kami akan mengizinkanmu masuk. Ada keributan apa ini? Nona Bai. Sedang apa? Xiao Feng. Xiao Feng. Kita bertemu lagi. Kenapa kau begitu dingin padaku? Setelah kejadian malam itu, Nona B terima kasih untuk tadi.
Jika ada yang harus berterima kasih padaku itu Xiao Feng. Terakhir kali kau mengikat mereka terlalu kencang. Sakit sekali. Aku baru saja membantumu lagi. Setelah pelelangan berakhir, bagaimana kau akan mengkompensasiku? Malam yang mana? Aku benar-benar minta maaf atas kejadian terakhir kali. Pelelangan hari ini sangat penting bagiku. Jadi, Selanjutnya, barang lelang terakhir. Kemegahan mekar. Tawaran awal, 100 juta, 200 juta. 200 juta. Nona Bei menawar 200 juta. Apapun yang kau inginkan, akan ku menangkan untukmu. 500 juta. 500 juta. Wanita ini menawar 500 juta. Apapun yang Xiao Feng suka, akan kubelikan untuknya. Apapun yang disukai Nona Bai, kau bisa membelinya sendiri. Ada tawaran yang lebih tinggi. 1 miliar. 1 miliar. Nona Bai menawar 1 miliar. Ada tawaran yang lebih tinggi. Tidak ada cara lain. Apa yang diinginkan para gadis harus kami dapatkan. sepertinya aku tak perlu mengeluarkan uangku sendiri hari ini. Nona Bai. 5 miliar. 5 miliar. Siapa yang menawar 5 miliar? 6 miliar. Wanita ini menawar 6 miliar. 7 miliar. 8 miliar. 8 miliar ada tawaran yang lebih tinggi. Apa cerita di balik kemegahan mekar ini? 8 miliar untuk Splendor in Bloom ini. Itu terlalu mahal. 8 miliar sekali. 8 miliar 2 kali. Xiao Feng. Xiao Feng. Bos, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengejar Splendor in Bloom atau mengejar orang itu? Suruh seseorang mengambil kemilau mekar untukku. Ada orang di sana. Shen-san. Shen-san, apa kau baik-baik saja? Aku baru saja lari keluar, ada banyak orang. Aku tak sengaja terjatuh. Maafkan aku, Shen-san. Apa aku melukaimu? Ayo, kita obati lukamu di mobil. Lepaskan Shen-shenku. Xiao Feng, apa kau mencoba mencuri putriku lagi? Ibu-ibu salah paham. Siapa ibumu? Kau harus menceraikan Shen-shen hari ini. Ibu, jangan bicara apapun. Selama Shen-san tidak ingin The bercerai, film was aku tidak akan translated melepaskannya. and Kalau narrated begitu by kita lihat saja Amelia. berapa banyak nyawa yang kau miliki hari ini. Xiao Feng, awas. Siapa yang berani menyentuh Xiao Feng? Bai, Nona Bai, sebaiknya kau tidak ikut campur urusan keluarga kami. Karena kau memaksa Xiao Feng bercerai. Mulai sekarang, dia suamiku, suami Bai Jingjing. Xiao Feng, apa ini benar? Baiklah, kau Xiao Feng. Kau main-main dengan perempuan lain. Apa kau tidak menghormati Shen-shenku? Lupakan saja, pergi saja. Dan jangan ganggu Xiao Feng lagi. Jika ini terus berlanjut, Xiao Hei tidak akan bisa menahan mereka. Kita harus pergi dari sini. Shen-san, percayalah padaku. Pulanglah bersama ibu dan tunggu aku. Sialan, akhirnya kau sadar juga. Temani aku malam ini baiklah. Bibi, aku benar-benar ada urusan mendesak. Siapkan kamar untukku. Pria bau. Tapi aku sangat menyukainya. Bicaralah. Siapa yang mengirim Pau untuk mengacaukan segalanya? Tangju atau Bai Jinrong? Tampaknya nyata. Masih di tangan keluarga Tan dan Bai. Ini semua salahku. Memaksa untuk merebut lukisan hunian bunga. Nyawa kami kau selamatkan.
Jika aku yang berada di posisimu, aku juga akan bertarung sampai mati. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Denyut nadinya semakin lemah. Pada tingkat ini, dia tidak akan bertahan malam ini. Hanya darahku yang bisa menyelamatkannya. Cepatlah. Ambil peralatan transfusi darah. Bos, ini akan menguras energi vitalmu. Cepat. Liu Su. Di dunia ini, kau sudah menjadi kerabat terdekatku. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi nyawa kerabat terdekatku. Lalu apa gunanya ini? Apa gunanya garis keturunan darah yang menopang hidup ini bagiku? Jeti di matamu. Kami sepenting ini. Liu Su. Selama bertahun-tahun ini, aku sangat beruntung memilikimu di sisiku. Bahkan jika saudara perempuanku sendiri masih hidup, dia tidak akan sebaik dirimu padaku. Ini yang harus kulakukan. Kau memperlakukanku seperti saudara perempuan. Tapi aku tidak memperlakukanmu seperti saudara laki-laki. Bos, Bai Jinrong jelas-jelas sudah bersiap kali ini. Seluruh pelelangan hanyalah jebakan untuk kita. Bukan Bai Jinrong. Dia tidak sepintar itu. Ini keluarga Tang. Pak tua Tang itu makan The berbulu film domba. was translated Bagaimana mungkin and dia berjudi narrated by dengan N kekayaan Media. keluarga sebesar itu? Orang yang melukai Xiao Hei sangat terampil. Jelas bukan anak buah Tang Bai. Kali ini Tang Bai mampu bersatu. Di belakang mereka, pasti ada dalangnya. Mungkin orang ini adalah pelaku sebenarnya di balik pembantaian keluarga Su. Suanti, bantu aku mencari tahu siapa Bai Jinrong yang telah berhubungan dekat baru-baru ini. Sungguh dosa. Bagaimana bisa sembarang orang datang ke rumah Tang kami dan menginjak-injak kami? Keluar dari rumahku. Kau dengar aku. Tempat pembuangan ini, kau pikir aku ingin tinggal di sini? Saat aku melihat Xiao Feng, aku tentu akan pergi. Nona ada di sini. Suamiku. Sayang, kau sudah kembali. Aku menunggumu semalaman. Pergi sana. Kau janji akan mencari kamar dan menungguku. Kau meninggalkanku sendirian di rumah kosong ini. Hantu sialan kau. Aku tahu tempat ini. Rasanya seperti bukan rumah. Jeti, kubelikan kau rumah. Jika kau mau, kau bisa pindah kapan saja. Tak ada alasan bagiku untuk tidak mengambilnya. Memangnya kenapa kalau kau punya istri? Ayahku punya lebih dari selusin istri. Apa salahnya Jeti menantu keluarga Bai? Sama saja Jeti menantu. Mungkinkah keluarga Bai kita yang prestisius ini tak sebanding dengan keluarga Tang? Atau aku yang tak sebanding dengannya? Dadamu rata. Dan kau tak punya bokong. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apa kau sudah dewasa sepenuhnya? Xiao Feng, siapa yang akan kau pilih? Kau akan memilih siapa? Kalau kau tidak setuju dengan Bai Jingjing, dia akan terus mengganggumu. Shen Shan hanya akan menderita semakin banyak kerugian. Dan Tang Jui sudah curiga padaku. Lebih baik ikuti saja arus. Aku harus pergi ke rumah keluargaku dan menghindari masalah untuk sementara waktu. Shen Shan, maafkan aku.
The Apa film was maksudmu? translated and narrated by Bukankah M ibumu Media. selalu ingin kita bercerai? Kalau begitu ayo kita bercerai. Xiao Feng, dasar bocah tengik, kau tahu apa yang baik untukmu. Shen, dengan pecundang tak berguna seperti ini, ceraikan saja dia, ibumu akan menemukan seseorang yang lebih baik untukmu nanti. Duduk. Xiao Feng duduk di sini. Jinjin. Ayah, ayah, apa yang kau lakukan? Jinjin. Aku membesarkanmu sebesar ini. Dan kau membawaku benda ini kembali. Apa kau mencoba membuat ayahmu marah? Dia yang kubawa pulang. Ayah. Ayah, apa yang kau lakukan? Pergi. Xiao Feng, Apakah semua orang mati di kota Jianzhou? Semua orang benar-benar terpanakan. Xiao Feng. Kau menemukan benda ini. Ayah, kalau kau mau memukulnya, pukul juga aku, bunuh saja aku. Apakah kau yakin ingin menjadi menantu laki-lakiku? Baiklah. Kau tidak bisa menangani putri cantik keluarga Tang. Kau tidak punya apa yang dibutuhkan untuk menyenangkannya. Kakekmu telah memikirkan hal ini sejak lama. Kirim dia ke sini. Biarkan kakakmu mencobanya. Lalu aku akan menerimamu sebagai menantu laki-lakiku. Bagaimana menurut Anda? Karena kau begitu bersemangat, semua orang pasti tercenangkan. Kau menginginkan putri keluarga Tang, tapi aku tidak secara spesifik mengatakan Tang Sansan. Kau tidak mau kan? Bukankah itu Bos Bai? Hanya masalah satu kata saja. Jinjin, putriku yang berharga. Inilah hidup. Xiao Feng, ayahku, dia tidak bermaksud begitu, dia bercanda. Tidak apa-apa. Aku tahu batasku. Xiao Feng ini, dia benar-benar sesuatu. Wanitanya sendiri, semua dipermainkan oleh bos baik kita. Dia sekarang adalah orang favorit nona muda, mungkin di masa depan. Dia akan menjadi menantu gangster kita. Apa yang kau lihat? Menunda waktu senang Bos Bai, kau akan membayar untuk ini. Buka pintunya. Nanti apapun yang terjadi, jangan masuk. Ya, kau orang yang kejam. Itu sebabnya Jingjing The film menyukaimu. was translated and narrated by M Bos Bai. Media. Calon ayah mertuamu. Terkenal di mana-mana. Tidak pernah gagal. Bos Bai. Ini barang bagus. Dijamin memuaskan. Kau cepat belajar. Ikuti aku dengan baik. Dan kau akan mencapai hal-hal hebat. Tapi, perlakukan Jingjing dengan baik. Kalau tidak, aku Mai Jinrong. Berani mengacaukan putriku. Pergi bawa anak buahku.
sampai aku keluar. Main kartu, main kartu. Keluar. Bai Jinrong, kau keluar dari sini. Siapa? Kalian tetap di sini. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Bai Jinrong, kau kura-kura tua. Kemana kau membawa putriku? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau anjing. Kau yakin cepat berganti pihak? Memihak Bai Jinrong begitu cepat. Ini bukan rumah keluargamu, Tang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hentikan dia. Tak seorang pun boleh mengganggu waktu santai Bos Bai. Kau tidak punya hak untuk bertindak di sini. Siapa yang membuat keributan itu? Bukankah aku baru saja bermain dengan salah satu cucumu? Jadi bagaimana? Lihat dirimu. Untuk wanita seperti ini. Saudara. Paling banyak aku akan memberikan kompensasi kepadamu dengan 10 yang lebih baik nanti. Kau tahu, aku punya segalanya. Keluar. Di mana dia? Di sana. Xiaomei. Bai Jinrong. Kau dengarkan aku. Terbaring di tempat tidur adalah putriku, Putri Tang Lei. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Bajingan. Bagaimana mungkin? Bukankah kita sudah sepakat tentang Tang Xianshan? Kau hanya bilang kau menginginkan putri keluarga Tang. Kau tidak pernah menentukan yang mana. Bai Jinrong. Apa kau menolak memberi penjelasan pada keluarga Tang kami? Karena semuanya sudah begini, biar bos yang menyelesaikannya. Sepertinya kita akan segera tahu siapa di balik orang tua ini. Siapa orang-orang ini? Apa yang Bos Bai dan anak buahnya lakukan? Ada apa di sini? The film Bukan was urusanmu. translated and narrated by M Media. Putriku sudah mati. Tang Xianshan takkan lolos begitu saja. Aku menantu keluarga Bai sekarang. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang lagi. Anjing yang baik. Beberapa suap dan dia membungkuk dan mengikis. Cepat bantu Bos Bai. Tapi tanpa perintah Bos Bai, tak seorang pun bisa masuk. Tuan Tang, kita sudah bilang. Ini cuma salah paham. Ayah, aku akan membunuh. Sialan sekali Bai Jinrong hari ini. Baiklah. Bawa jenazah Xiaomei. Dan kembali. Setelah kesalahpahaman ini selesai, semuanya akan berakhir. Salah paham. Bagaimana ini bisa jadi salah paham? Baiklah, baiklah. Sesuai keinginanmu. Aku tak akan mengantarmu keluar. Siapa orang ini? Yang mampu bergerak di antara geng hijau dan dunia bisnis. Di mana bosmu? Waktunya bayar uang keamanan. Siapa yang membuat masalah? Kau bosnya. Bukankah ini anjing keluarga Bai? Siapa yang kau sebut anjing? Mulai sekarang kau. Apel, kau berani datang ke sini, membuat onar di perusahaan Tuan Tang kami. Di depan Tuan Bai kita. Tidak pernah dengar ada Tuan Tang. Hancurkan.
Apa pekerjaanmu? Ayo. Aku datang untuk bekerja di perusahaan keluarga Tang. Kerja. Perusahaan keluarga Tang bangkrut. Pergi. Apa kau mau pergi? Kalau kau tidak pergi, aku akan menghajarmu. Halo, Xiao Feng. Kau di mana? Ke Xuan Fang dan makan malam denganku. Ayo pergi. Anjing baik tak menghalangi jalan. Ayah mertuaku saat ini adalah pemimpin geng hijau yang terkenal kejam Bai Jinrong. Keluarga Tangmu sekarang tidak lebih dari semut yang bisa kuremukan kapan saja. Xiao Feng ingat ini. Dulu kau anjing keluarga Tang kami. Sekarang kau hanya anjing keluarga Bai. Urusan kedua keluarga kita, bukan tempatmu untuk bicara. Lihat siapa yang bicara. Kau hanya anjing Tangjul. Kenapa Tangjul sama sekali tidak sedih putrinya mati? Apa katamu? Apa yang kau katakan? Kemarilah. Berlututlah. Jilat sepatuku sampai bersih. Jilat. Maukah kau menjilatnya? Xiao Feng dasar anjing kampung. Ini belum berakhir. Xiao Feng, lupakan saja. Memberinya pelajaran sudah cukup. Aku akan mendengarkanmu. Apa yang kau lihat? Cepat berterima kasih pada Jingjing. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Atau aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Ayo pergi. The film Persetan. was translated and narrated by M Media. Dasar penjilat. Kau. Mulai sekarang. Aku dan Deng Hijau adalah musuh bebuyutan. Bai Jinrong, tunggu saja. Tunggu saja kau. Ada orang di sana. Xiao Feng. Kenapa kau di kediaman Dai lagi? Bertindak sebagai anjing penjaga. Cepat. Dan panggil Bai Jinrong ke sini. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kau benar-benar anak tak tahu diuntung. Bajingan. Kau tak punya sopan santun. Dan tak berguna. Kau masih berani hidup. Putramu bahkan mengotori sepatuku. Kenapa kau tidak berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih? Kalau begitu aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu melewati pintu ini. Kau memukul anakku. Akan kucucuk-cucuk kau dan kuberikan pada anjing. Siapa yang akan dicucuk-cucuk? Oh, Bos Tan. Kenapa begitu marah? Hati-hati, pembuluh darahmu bisa pekat. Seperti kata pepatah. Sebelum memukul anjing kau harus periksa pemiliknya. Xiao Feng adalah orangku. Jika kau melakukan ini, itu tidak sopan. Mengingat hubungan keluarga kita yang sudah puluhan tahun. Jangan main kotor. Jika kau punya nyali, ikut aku ke bos dan selesaikan ini secara langsung. Lagi pula di Jansong. Hanya ada tahu atau aku. Pak Tua, hadapi kenyataan. Kau seharusnya sudah mundur sejak lama. Halo bos. Tentang hal yang kukatakan padamu, bagaimana menurutmu? Bagus, bagus, sudah beres.
Kita lihat saja nanti. Xiao Hai, orang misterius itu ingin bertemu dengan mereka. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Cepat datang. Kenapa Bos Bai belum keluar juga? Periksa ke dalam. Xiao Fan. Aku turut berduka atas keluarga Su. Aku tak menyangka, The film was translated and narrated by M Media. akhirnya akan. Begini juga. Jangan biarkan dia mendapatkan itu. Garis keturunan, pemanjang umur. Aku memaafkanmu atas nama keluarga Su. Aku akan mengurus putrimu. Sepertinya dalang di balik semua ini adalah bos besar. Tang Bai hanyalah pian. Omong kosong, bos besar pilih kasih. Membunuh bos Bai kita. Saudara-saudara, ikuti aku, mari balas dendam bos Bai. Balas dendam untuknya. Ora. Bos sudah tiada. Hanya kau yang bisa mengendalikan situasi ini. Karl, kita tidak bisa membiarkan Tuan mati. Sekarang Geng Hijau dikendalikan oleh faksi tetua. Nona, jika kau tidak kembali, Tapi aku, Geng hijau itu campur aduk. Bagaimana kau akan memastikan keselamatan Jingjing? urusan Geng Hijauku, bukan urusanmu orang luar. Mana muda kau sudah ditahan oleh si tak berguna ini. Dia telah benar-benar menyihirmu. Sekarang, cukup. Aku akan kembali ke geng hijau bersamamu. Ini awalnya posisi ayahku. Aku sama sekali tak akan membiarkan mereka memilikinya. Aku akan bersamamu. Ini memang tempatmu. Tak seorang pun bisa merebutnya. Aku anak tunggal ayahku. Pewarisanku adalah hakku. konyol. Sejak kapan Geng Hijau peduli tentang garis keturunan? Kau hanya seorang wanita. Apa yang kau tahu tentang pertumpahan darah? Kau mungkin belum pernah menyentuh ayam sekalipun. Ulam dan punya anak saja sana. Betul sekali. Kembalilah jadi nona kecilmu. Kemampuan tidak membedakan pria dan wanita. Dengan segala hormat. Apakah ada di antara kalian yang pernah memegang pisau? Kalian hanya bersembunyi di balik Bai Jinrong. Kau hanya pria simpanan. Apa hakmu bicara di sini? Khawatirkan saja 2 ons dagingmu di bawah sana. Simpan untuk hari di mana kau tak bisa The film was memakainya lagi. translated Dan nona muda tak and akan menginginkanmu narrated by lagi. M Media. 2 ons terlalu banyak. Apakah cukup keras? Pak Tua. Tak mau mundur. Baiklah kalau begitu. Mau bertarung. Jika aku kalah, aku akan mundur secara sukarela. Tetua. Tapi Raja Judi Geng tidak pernah kalah. Dibandingkan dengan mereka, kalian semua hanya anak kecil yang bermain rumah-rumahan. Ini semua hanya permainan anak-anak. Aku siap kapan saja. Apa taruhannya? Hidupku. Dan posisinya sebagai pemimpin. Aku tak membutuhkannya. Ini urusan keluargaku. Aku akan menanganinya sendiri. Bagus.
Silakan duduk nona muda. Mau mulai dengan satu tangan, untuk membiasakan diri dengan aturannya. Paman, aku memperhatikanmu bermain kartu sejak kecil. Aku sudah tahu aturannya. 10.000 chip masing-masing, yang kalah keluar. Cukup adil. Jangan bilang aku tidak menjagamu. Wanita membagikan kartu. Bagi kartu. Tunjukkan kartumu. Maaf keponakan. Aku menang. Nanti, jangan salahkan pamanmu, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Jangan khawatir, aku di sini. Saat bermain kartu, hal terpenting adalah kepercayaan diri. Kartumu tertulis di seluruh wajahmu. Jangan ganggu aku. Jangan khawatir. Semuanya tidak bermerek. Berapa probabilitasmu memiliki 2 sekop? Hanya 17%. Lihat wajahmu. Itu 0%. Aku Al-E. Kau ikut. Aku ikut. Aku punya jalan lurus ke langit. Tunjukkan kartumu gadis. Buka kartumu. Berani membukanya. Flash, Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Dia curang. Curang-curang. Seseorang. Tangkap nona muda. Bunuh dia untuk menutupinya. Kau tidak bisa mengatakan itu. Hanya diskusi sopan. Tetua, apa kau takut kalah? Tidak juga. Situasinya sedang genting sekarang. Jenazah Bos Bai masih dingin. Pembunuhnya masih berkeliaran. Kita sedang membahas suksesi. Saudara-saudara tidak akan mengakuinya. Aku akan menemukan pembunuhnya dalam 7 hari. Kenaikan Jingjing akan sah. Di sini. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian berdua akhir-akhir ini? Cukup baik. Istirahatlah yang nyenyak saat kau kembali. Ini susu yang kau sukai saat kecil. Kau suka minum ini. Gadis seharusnya tidak minum terlalu banyak alkohol. terima kasih paman kedua. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, kau sekecil ini. Kakak laki-lakiku sangat muda. Tetua. Sudahlah. Orang tua suka mengose. Ayo. Xiao Xiao bersulang untukmu. Kau telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Ada apa Xiao Xiao? Apakah kau merasa tidak enak badan? Naik ke atas dan istirahatlah. Jingjing naik bersamanya. Setelah bocah itu mati, cari beberapa yang kuat untuk mengurus keponakanku dengan benar. Aku ingin melihat bagaimana seorang nona muda dengan kehidupan pribadi yang begitu kacau bisa mengambil alih. Jingjing, kau baik-baik saja. Xiao Feng, aku merasa sangat mual. Siapa? Siapa yang mengirimmu? Aku tidak tahu.
Seseorang memberiku 500.000 dan kartu kunci kamar. Katanya untuk mengambil foto-foto yang memalukan dan aku belum sempat. Orang itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada lagi. Jingjing kau. Di tertua yang mewaris, memang seharusnya begitu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk duduk di posisi ini? Tetua Agung juga merupakan tetua pendiri geng. Mengapa dia tidak bisa menjadi pemimpin Gen? Jika Bai Jingjing tidak muncul, dia akan dianggap telah menyerahkan kepemimpinan. Siapa bilang aku menyerahkan kepemimpinan? Membius dan menjebat Jingjing dan aku. Merebut posisi pemimpin geng. Apa kau pikir dia pantas mati? Kau bilang, Aku mengikuti perintah Tetua Agung untuk mencari seseorang yang merusak reputasi Nona Bai, mengambil foto-foto yang memalukan. Cari saja siapapun, dan kau berani memfitnah Tetua Agung kami. Kurasa kau bosan hidup. Cukup. Jingjing, kau memanggilku paman. Aku telah melihatmu tumbuh dewasa. Bagaimana kau bisa membiarkan orang dengan mudahnya memecah belah kita? aku sudah menemukan kebenaran tentang kematian Tuan Bai. Pada hari kejadian, beberapa anak buah Tetua Agung bertindak mencurigakan. Tetua Agung tidak mungkin sepenuhnya tidak menyadarikan. Memang anak buahku yang melakukannya. Kurasa kau juga sudah tahu. Orang kepercayaan pengkhianat itu telah dieksekusi olehku. Itu aku. Aku gagal mendisiplinkan mereka dengan benar. Dia berkolusi dengan pemimpinnya, membunuh Tuan Bai, mencuri peta hunian bunga. Aku telah mengecewakan Tuan Bai. Posisi pemimpin geng ini, aku malu untuk memegangnya. Jadi peta hunian bunga asli di pelelangan malam itu dicuri oleh Bai Jinrong. Kurasa ketiga pihak sudah untuk peta hunian bunga saling serang. Sekarang pemimpinnya ingin menghilangkan semua ujung longgar. Singkirkan siapapun yang tahu terlalu banyak. Jingjing, kau memilih suami yang baik. Aku secara sukarela mengundurkan diri, Tetua Agung. The film was translated Kemana and perginya semua uang di narrated rekening by itu? M-Media. Pukul dia sampai mati jika dia tidak bicara. Pukul dia. Anak buah kecil hari ini bungkam. Faksi lain juga tidak. Sesuatu yang bisa segera dibasmi. Wajar jika mereka menentangku. Xiao Feng, aku menemukan sebuah rekening. Apa maksudmu? Apakah ayahmu sering mentransfer uang ke rekening ini? Aku sudah menyuruh seseorang untuk memeriksanya. Rekening ini menerima sejumlah besar uang setiap bulan. Kukira rekening ini seharusnya berkaitan dengan kematian ayahku. Nah, kalau begitu, mengapa tidak mengadakan upacara suksesi pemimpin Gen? Lihat, apakah orang misterius itu muncul? Semuanya. Siapapun yang menawar tertinggi hari ini bisa mendapatkan Tang Shanshan. Bukankah Tang Shanshan ini sudah menikah sebelumnya? Bagaimana bisa begini? Siapa yang tahu apakah suaminya yang tidak berguna itu masih peduli padanya? Oh iya, pria itu sekarang adalah suami pemimpin geng hijau, keponakanku. Dulu dia jelek. Tak ada yang menginginkannya. Lalu dia bersama seorang pecundang, dan orang lain mengembalikannya. Sekarang sebagai pamannya, aku harus memikirkan masa depannya. Kakak, kita saudara. Kenapa kau melakukan ini? Diam. Keluargamu tidak berkontribusi apapun untuk keluarga Tang. Kalian semua seperti parasit. Sekarang seseorang menginginkan putrimu, dan itu tidak buruk. 10 juta. Bayar di tempat. 10 juta. Aku ingin tahu apakah si pecundang itu akan muncul hari ini. 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. Sentuh wanitaku.
Dan kau lihat saja nanti. Dasar pecundang. Beraninya kau datang ke keluarga Tang dan membuat masalah. Lihat baik-baik. Tang Shan tidak lagi bagian dari keluargamu, Tang. Minta maaf. Dan 2 orang yang melihat putrimu begitu terhina. Apa kalian pantas disebut orang tua? Shan. Masih sakit. Tak ada lagi rasa sakit. Maaf bos. Kita terlambat. Apa maksudmu? Nona Bai. Dia terbunuh. The film was Xiao Feng. translated and narrated apa? by M Media. Jingjing. Jingjing sudah mati. Aku akan segera kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat kami tiba, Nona Bai sudah mati. Kembalilah. Kebaikanmu padaku akan kuingat seumur hidupku. Kita tidak berjodoh di kehidupan ini. Tapi di kehidupan selanjutnya aku akan mencintaimu dengan baik. Kenapa saat aku siap untuk pergi bersama Jingjing, Shan malah mengalami kecelakaan. Dan kemudian Jingjing dibunuh. Mungkinkah ada masalah dengan orang-orang di sekitarku? Xiao Feng, kau tak boleh minum lagi. Orang mati tak bisa dihidupkan kembali. Lagi pula Nona Bai sudah di surga dan melihatmu seperti ini. Dia juga pasti sedih. Shan. Aku tidak melindunginya dengan baik. Xiao Feng, ini bukan salahmu. Shan, aku tidak melindunginya dengan baik. Dan aku juga belum melindungimu dengan baik. Aku selalu menempatkanmu dalam bahaya. Penurut, aku tak akan minum lagi. Xiao Feng, apapun yang kau lakukan di masa depan, aku akan selalu mendukungmu. Shan, kau harus segera datang. Kakekmu sedang sekarat. Keluarga Tang akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Ibu, aku akan segera kembali. Xiao Feng, bagaimanapun juga, aku juga putri keluarga Tang. Aku mengerti. Aku ikut denganmu. Kurang ajar. Aku putri sulung keluarga Tang, biarkan aku masuk. Ayah dan ibu, lepaskan mereka. Bukankah kau memutuskan hubungan dengan keluarga Tang kami? Jadi kenapa kau kembali dengan seekor anjing? Omong kosong. Dan biarkan kami masuk. Mau masuk? Tentu. Ayo, bisa menggonggong seperti anjing. Gonggong seperti anjing beberapa kali. Dan merangkak masuk. Kau hanya mampu. Menggunakan taktik licik ini kan? Apa maksudmu? Dengan kemampuanmu saat ini, apa kau pikir kau bisa mengelola keluarga Tang dengan baik? Xiao Feng, jangan bicara omong kosong di sini. Aku tahu semua tentang
hal-hal curang yang telah kau lakukan. Kaulah yang menghancurkan putriku. Kau berani sentuh Sansan hari ini, coba saja. Coba saja kalau berani. Tidur nyenyaklah. Ayah dan ibu. Pembawa sial. Sejak kau menikah dengan keluarga kami, tidak ada hal baik yang terjadi. Sekarang bahkan orang tua itu terbaring di rumah sakit. Kalian berdua pembawa sial. Ibu, The film was Lupakan saja. translated and narrated Karena by kau N sangat tidak Media. menyukai kami. Aku akan membawa Sansan pergi. berhenti. Bagaimanapun juga kau tetap putriku. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Apa kau ingin menanggung dosa durhaka dan pemberontak? Ayah. Biarkan aku melihat ayahku dulu. Minggir. Bajingan kau. Menyingkir dari jalanku. Ini keluarga Tang. Kau tidak punya hak di sini. Kau masih tahu ini keluarga Tang. Dan aku. Bawa surat wasiat ayahku. Kau takkan dapat sepeser pun dari aset keluarga Tang. Oh sungguh. Kebetulan. Aku juga punya surat wasiat di sini. Mustahil. Bagaimana mungkin? Atau, apakah kau merasa bersalah tentang sesuatu? Orang yang berencana membunuh Tuan Tang adalah kau. Xiao Fan. Dia saudara kandungku sendiri. Kau tak bisa menuduh tanpa bukti. Setelah mengetahui bahwa kondisi Tuan Tang telah membaik, Tang Lei terus mencoba untuk membunuhnya. Termasuk perawatnya. Kemarilah. Tang Lei, perlukah aku menyegarkan ingatanmu? Aku yang akan mengurus ini. Kenapa Dokter Li tidak ada di sini hari ini? Dokter Li ada urusan. Hari ini saya yang bertanggung jawab. Tunggu. Tang Lei yang mengirimmu kan? Xiao Feng, apa kau baik-baik Film was saja? translated Aku baik-baik and saja. narrated by N Pamanmu sudah Media. bergerak. Fitang. Mencoba menjebakku dengan orang sembarangan. Kau cari mati ya? Dengan aku di sini siapa yang berani menyentuhnya? Ayahkah? Kau. Anak durhaka. Seharusnya aku tak pernah memeliharamu bajingan. Kau memang keras kepala. Baiklah. Kalian semua menjebakku. Bagaimana lagi kau bisa terbongkar? Seseorang. Ayah. Mengingat kau anakku. Sendiri. Pergi dari sungai ini. Jangan pernah kembali. Ayah, kau takkan melakukan ini padaku kan? Ayah. Kalian semua. Kalian menjebakku. Biar ku bilang. Apa yang tak bisa kumiliki, takkan bisa dimiliki siapapun di antara kalian. Seret dia pergi. Ayah. Mulai hari ini, aku umumkan penerus masa depan keluarga Tang kita. Tang Sansan. Sansan. Masa depan keluarga Tang ada di tanganmu. Sedangkan dia, Kakek. Bagaimana bisa kakek meninggalkan kami? Buka mata kakek dan lihat kami. Kakek.
Apa yang terjadi? Pagi ini saat aku mengganti spray kakek aku menemukan. Ayah. Ayah bangun. Lihat kami, ayah. Itu tanda kepala hantu sialan lagi. Mungkinkah keluarga Su kembali untuk balas dendam? Lihat apa yang terjadi pada Pei Jingrong dan ayah kita. Kejadian waktu itu. Satu persatu. Kita tidak tahu siapa selanjutnya. Tuan Muda Xiao, harga saham Tang Corporation anjlok. Bukankah kita harus membelinya sekarang dan mengambil kesempatan untuk memonopoli aset keluarga Tang? Kenapa orang misterius itu membunuh Tang Jue dan menjebakku? Kenapa mengambil lukisan rumah bunga, lalu berbalik melawanku? Kenapa menunggu sampai aku tiba di Jiangsong untuk bergerak? Apa yang dia coba lakukan? Xiao Feng, sejak Shanshan jadi ketua, dia bekerja siang malam. Kau belum menawarkan bantuan padanya sama sekali. Bagaimana aku bisa mengendalikannya? Bagaimana aku bisa mengendalikannya? Aku akan menjemputnya sekarang. Dilaporkan bahwa zat kimia di Jiangzhou telah menyebabkan infeksi skala besar yang menyebar. Kami mengimbau semua warga untuk tetap di rumah dan menghindari pergerakan yang tidak perlu. Sudah berhari-hari, apakah kita akan diizinkan keluar? Aku sudah membuat rencana dengan teman-temanku untuk berbelanja. Sudah kami bilang lebih aman tinggal di rumah. Aku akan menjemputnya sekarang. Ayah dan ibu, minumlah sup. Shan-san, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mungkin aku masuk angin tadi malam. Jangan pergi ke perusahaan hari ini. Ikut denganku. Shan-san, maafkan aku. Shan-san telah terinfeksi. Aku sudah menyegel aliran darahnya sementara dengan jarum perak. Kuharap kita bisa segera mengembangkan penawarnya. Penawar. The film was Xiaoxia, translated Jangan and khawatir, narrated kita by akan melakukan ini M-Media. bersama. Xiaoxia, saya mengetahui Tang Lei belum meninggalkan Jiangzhou. Infeksi ini aneh. Tang Lei membeli banyak ramuan obat di Jiangzhou sebelumnya. Sepertinya dia sedang melakukan semacam eksperimen, dan diagram bunga surgawi ada di tangan Tang Lei. Seperti dugaanku, Tang Lei ingin membuka rahasia diagram rumah bunga. Tapi dia secara tidak sengaja memicu infeksi kimia, maka infeksi Shan-san. Masuk akal. Pasti di kediaman keluarga Tang. Pasti di kediaman Tang. Tang Lei memberinya obat. Bajingan sialan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? BC hitam. Dalam 1 jam, aku harus menemukan lokasi pasti Tang Lei dan mengambil diagram rumah bunga. Aku hampir berhasil. Orang terkaya di Jianshan. Aku akan segera menjadi orang terkaya di Jianshan. Ayo. Minumlah. Minumlah dan kau akan baik-baik saja. Minumlah. Siapa di sana? Kamu datang. Aku akan menjemputnya sekarang. Akhirnya kau muncul. Katakan padaku. Apa tujuanmu? Tang Lei. Infeksi ini. Apakah ini perbuatanmu? Apa yang terjadi? Gagal lagi. Tang Lei. Kau gila. Kau benar-benar mulai membudidayakan dukun. Tak menduga ini kan. Bunuh mereka semut. Bunuh mereka semut. Aku ingin seluruh keluarga Tang dikubur bersamaku. Kau rupanya. Liu Su. Liu Su, kau baik-baik saja. Bos, aku kedinginan.
Bos, apa kau ingat? Pesanan 10 miliar yang kita tanda tangani dengan grup Tanglai. Ada ramuan di dalamnya yang disebut bisikan hantu. Aku diam-diam menukarnya. Itu sebabnya penelitian Tanglai gagal. Liu Su, jangan bicara. Aku akan membawamu kembali ke markas untuk perawatan. Xiao Xiao, kau belum tidur berhari-hari. Biarkan aku yang mengawasi semuanya untukmu. Liu Su dan San San sepertinya mengalami gejala yang berbeda. Setelah Liu Su dilukai oleh dukun itu, infeksinya seperti infeksi biasa. Kita hanya perlu meramu penawarnya. San San tampaknya mengalami infeksi yang bermutasi. Bos, istirahatlah sebentar. Itu disiapkan sesuai instruksi. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Jika mereka The melihatmu film was seperti ini, translated betapa sedihnya. and narrated by M Media. BC hitam. Tuan Muda Xiao, saya telah menemukan petunjuk tentang ramuan yang Anda cari. Apapun yang terjadi, kita harus membelinya. Agak sulit. Ramuan itu ada di tangan Direktur Li. Istrinya juga bergantung padanya untuk bertahan hidup. Dan hanya ada satu di dunia. Direktur Lee, bukankah itu musuh kita? Dia akan menawarkannya dengan kedua tangannya. Bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkannya. Sudah kubilang kau akan kembali padaku. Mari kita buat kesepakatan. Berapa yang kau inginkan? Atau, aku bisa memberimu bisnis keluarga Tang sebagai gantinya. Aku tak membutuhkan itu. Lalu apa yang kau inginkan? Berlututlah. Dan merangkaklah keluar dari sini. Ayah mertua. Mungkin aku bisa menyembuhkan istrimu. Cobalah, kau tidak akan rugi apa-apa. Istri. Seseorang. Seret dia keluar dan beri dia makan anjing. Suamiku, Istri. Ramuanku. Setahu aku, hanya darah keturunan keluarga Su yang bisa. Aku berhasil. Dengan pil panjang umur.